Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Saskia Dihandari, spesialis jantung konsultan sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya. Pada kesempatan kali ini sebagai bagian tugas sertifikasi dosen PDD UKTPT bidang pengajaran blok kardiovaskular dengan topik penyakit jantung koroner, aritmia, dan katup. Sebagai deskripsi mata kuliah, nama mata kuliah adalah penyakit jantung koroner, aritmia, dan katup, kode jantung 2.2, sasaran mahasiswa semester 4 Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya. Dengan deskripsi mata kuliah ini membahas konsep dasar, patofisiologi, faktor risiko, manifestasi klinis, diagnosis, dan tata laksana pada penyakit jantung koroner, aritmia, dan katup sesuai kompetensi untuk dokter umum. Pembelajaran meliputi interpretasi pemeriksaan penunjang dasar, prinsip terapi, serta pengembangan kemampuan berpikir klinis, komunikasi, profesionalisme, dan pengambilan keputusan berdasarkan kedokteran berbasis bukti. Ada beberapa peraturan yang wajib ditaati oleh mahasiswa, antara lain ketepatan waktu dalam mengikuti perkuliahan dengan maksimal 15 menit keterlambatan, jumlah kehadiran tidak kurang dari 80%, dan ini juga dijadikan syarat untuk mengikuti ujian. Etika kelas, mahasiswa bersikap aktif, sopan, dan profesional saat berdiskusi. Metode pembelajaran menggunakan metode blended learning, yaitu presentasi dosen secara langsung di kelas, kemudian mahasiswa melakukan diskusi klinis dan presentasi kelompok, juga keterampilan medik. Media dan platform perkuliahan antara lain di ruang kelas, juga e-learning melalui LMS kampus, dan juga ada video-video pembelajaran terkait. Tugas yang diberikan kepada mahasiswa diantaranya kuis, presentasi kelompok, dan telaah kasus. Penilaian ujian, nilai akhir diperoleh dari akumulasi beberapa komponen penilaian penting sesuai dengan RPS mata kuliah. Mahasiswa wajib memenuhi persyaratan kehadiran minimal 80% untuk mengikuti UTS dan UAS. Komponen penilaian meliputi kehadiran partisipasi kuis, penugasan, presentasi UTS dan UAS. Dan mahasiswa wajib menjunjung tinggi integritas akademik. Segala bentuk kecurangan tidak dapat ditolerir. Ketidakhadiran bisa dipertimbangkan jika ada alasan sah dan bukti pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh bobot penilaian, kehadiran dan partisipasi 10%, kuis 10%, tugas presentasi 20%, UTS 20%, dan UAS 40%. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem kardiovaskular yang mendasari terjadinya penyakit jantung koroner, aritmia, dan katup, juga faktor risiko, epidemiologi, mekanisme, dan manifestasi klinisnya, menginterpretasikan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, juga menjelaskan klasifikasi, diagnosis banding, dan pendekatan diagnosis yang terarah berdasarkan pedoman klinis terkini, lalu menyusun tata laksana pasien secara komprehensif, menjelaskan indikasi dan kontraindikasi, manfaat, risiko, serta komplikasi, mengidentifikasi komplikasi akut dan kronis, menerapkan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta edukasi kepada pasien, dan mengintegrasikan pengetahuan klinis melalui diskusi kasus dan pembelajaran berbasis masalah untuk menyusun penata laksanaan pasien secara komprehensif sesuai pedoman Perhimpunan Kardiologi Indonesia. Oke, pada pagi hari ini kita remedial kelas ya. Ada 3 topik. Yang pertama tentang coronary artery disease. Kita akan bahas mulai dari penyakit jantung koroner hingga akut coronary syndrome. Yang kedua nanti tentang gangguan irama, aritmia, dan yang ketiga nanti tentang penyakit jantung katup. Jadi learning objektifnya saya harapkan sebagai dokter nantinya tentunya akan paham tentang bagaimana patofisiologi penyakit jantung koroner hingga pencegahan dan penanganan jika pasien terkena heart attack atau serangan jantung. Kalau kita baca sehari-hari istilahnya akut coronary syndrome. Oke, kita mulai ya tentang coronary artery disease. Jadi penyakit jantung koroner itu masih merupakan salah satu pembunuh terbanyak di dunia, bahkan di Indonesia. Jadi Indonesia ini kayak shifting country, mulai dari penyakit infeksinya masih banyak, sehingga penyakit jantung katup karena rheumatic heart disease masih banyak, tapi juga penyakit metaboliknya, terutama penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit-penyakit seperti arteri perifer juga tetap banyak. Latar belakangnya memang penyakit jantung koroner di Indonesia itu adalah negara ke-6 di Indonesia dengan kematian tertinggi akibat cardiovascular disease. Jadi banyak banget ya, karena itu upaya prevention kita juga perlu berikan. Dan
Perempuan sekarang itu mulai menjadi bukan menjadi ya, perempuan itu sekarang memiliki pola hidup yang serupa dengan laki-laki meskipun 10 tahun lebih lambat, karena sebagai perempuan kalau nanti sudah menopause, estrogen itu akan hilang dan resikonya akan sama sebagaimana laki-laki untuk menderita penyakit jantung koroner. Jadi yang namanya penyakit jantung koroner ini kita ada 3 pembuluh darah koroner kiri depan, kanan, dan kiri samping. Nah, dari 3 pembuluh darah koroner ini tugasnya dia mengalirkan aliran darah yang isinya oksigen, nutrisi ke otot jantung, sehingga otot jantung ini bisa bergerak memompa aliran darah dengan baik. Jadi semua masalah di pembuluh darah itu diawali dengan istilah disfungsi endotel atau bahasa Inggrisnya endothelial dysfunction. Kenapa kok sel-sel di pembuluh darah terkait endotel itu rusak? Karena faktor-faktor antara lain faktor eksternal tadi yang kita kenal dengan nama faktor risiko, hipertensi, diabetes, merokok, paparan exposure dari polusi juga bisa. Kemudian faktor genetik atau faktor keturunan ya, ayah ibunya mempunyai penyakit jantung koroner yang berat, itu juga faktor-faktor yang bikin pembuluh darah di koroner utamanya rusak. Nah, karena rusak, kolesterol yang berada di dalam tubuh itu akan mudah mengendap mengkerak menjadi aterosklerosis plak. Sehingga dua faktor utama itu, yang pertama ada disfungsi endotel, yang kedua adalah faktor kolesterol, itu berkontribusi sangat ya terhadap pembentukan plak di pembuluh darah koroner. Tapi apa yang menyebabkan plak ini menjadi akut coronary syndrome atau heart attack atau serangan jantung? Plak ini pecah, paham ya? Nama ilmiahnya adalah rupture plak, oke? Rupture plak. Jadi plak ini ada terjadi karena tadi disfungsi endotel, karena berbagai faktor risiko plus dislipidemia, mengendap menggerak menjadi plak. Ini namanya aterosklerosis. Lalu sumbatan plak ini dia bikin serangan jantung karena plak ini pecah. Kalau plaknya santai-santai aja ya nggak apa-apa. Paling dia bikin ya nyeri dada, stable angina. Nanti kalau ada keluhan dicek pakai CT scan, sumbatnya lebih dari 70%, ada tanda iskemia dipasang ring, selesai. Tidak menimbulkan huru hara. Sementara serangan jantung itu adalah huru hara. Serangan jantung itu adalah kondisi emergensi yang sangat fatal, oke? Kenapa kok bisa terjadi akut coronary syndrome? Ya karena plak ini rupture. Karena plak ini pecah, kalau nggak pecah ya nggak apa-apa gitu. Kalau plak ini pecah, dia akan isinya terburai masuk ke dalam lumen pembuluh darah ya. Kalau dia pecahannya itu menyumbati sebagian, maka namanya adalah non-STEMI. Kalau dia menyumbat secara total, maka namanya adalah STEMI. Paham sampai di sini? Ya. Nah, begitu dia pecah, plak ini tidak hanya berisi kolesterol aja. Jadi kayak bisul yang pecah itu loh. Kayak bisul yang pecah itu kan isinya ada darahnya, ada komponen-komponen inflamasi gitu. Jadi kok menjelaskan ke pasien itu, Bapak kalau udah punya sumbatan, ini akan terjadi serangan jantung karena sumbatannya ini pecah gitu. Nah, pecahnya itu bukan hanya kolesterol aja yang terburai keluar ke dalam pembuluh darah, tapi otomatis ada komponen trombusnya, ada komponen inflamasinya. Nah, kemudian kalau sudah terjadi partially occlusive thrombus, kita taunya gimana di EKG? Kan kita orang itu harus ada nyeri dada ya untuk datang ke UGD ya. Pasien itu datang ke UGD dengan nyeri dada, lalu kita lakukan pemeriksaan apa awal? Selalu adalah EKG ya. EKG-nya kalau dia sumbatannya sebagian atau partially occlusive thrombus, EKG-nya ST depresi atau T-wave inversion. Sementara kalau dia sumbatannya complete occlusive thrombus, maka EKG-nya akan ST elevasi. Bahaya mana, ST elevasi atau non-STEMI? Bahaya ST elevasi karena dia sumbatannya total, akut total occlusion. Sehingga harus dilakukan apa? Sesegera mungkin pada pasien STEMI dilakukan terapi. Ya, PCI is oke, cuman kalau ngomong sistematis adalah terapi reperfusi, mengembalikan perfusi aliran darah ini dengan sesegera mungkin. Paham ya? Jadi terapi reperfusi itu ada dua, reperfusi farmakologik dan reperfusi mekanik. Reperfusi farmakologik
ada 2 obat, yang pertama adalah streptokinase, yang kedua adalah RTPA, 2 golongan. RTPA macam-macam, ada akteplase, teneplase, pokoknya plase-plase belakangnya. Itu reperfusi farmakologik, jadi sumbatan ini berusaha dilisiskan, ditembus dengan obat-obatan trombolitik, ya. Obat-obatan trombolitik itu tadi yang reperfusi farmakologik itu. Trombolitik, fibrolitik itu sama semua. Karena komponen ini, komponen trombus ini makanya namanya trombolitik. Paham? Isinya lemak, trombus, fibrin, makanya juga ngomong istilahnya fibrinolitik. Trombolitik, fibrinolitik itu sama aja. Gunanya supaya ini segera lisis, ya. Nah, kalau di rumah sakit itu ada cath lab, maka option terbaik memang reperfusi yang mekanik atau PCI primer, bukan PCI biasa ya. Istilahnya adalah primary PCI atau PCI primer. Kenapa? Karena lebih pasti bahwa sudah kelihatan kasat mata trombusnya, plaknya ini sudah hilang total dengan primary PCI. Tapi kalau dengan trombolitik atau fibrinolitik, yang hilang tuh yang cuman bagian yang merah-merahnya ini, yang ini tetap masih ada. Paham ya? Oke, jadi penanganan awal untuk semua kondisi serangan jantung, yang pertama kita berikan antiplatelet. Antiplatelet itu ada golongan P2Y12 inhibitor, ya, misalnya clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, ditambah dengan golongan aspirin, jadi double antiplatelet, itu yang pertama, first line, ya. Kemudian yang kedua oksigen, kalau saturasinya kurang dari 94%. Kemudian yang ketiga, kita berikan golongan vasodilator jika tidak ada kontraindikasi. Kontraindikasinya misalnya dia menggunakan sildenafil atau tadalafil kurang dari 48 jam sebelumnya. Jadi kan itu obat-obatan disfungsi ereksi kan memperlebar pembuluh darah. Nah itu nanti dia superimpose dengan nitrat yang gunanya juga melebarkan pembuluh darah, efeknya bisa bikin tensi ngedrop dan sebagainya. Jadi kita harus mempertimbangkan kondisi pemberian nitrat itu, melihat-lihat ada kontraindikasi atau tidak. Selain itu kontraindikasi nitrat yang lainnya ya tensinya sudah turun kurang dari 90 secara sistol, MAP kurang dari 65 itu juga kita nggak bisa berikan nitrat. Kemudian kalau ada right ventricle infarct itu kalau ada ST elevasi di 2-3 AVF yang menandakan itu area RCA kanan, area RCA ngasih aliran ke RV, right ventricle sama-sama R kan. Nah itu nggak boleh, kita berikan nitrat itu nggak boleh. Kemudian masuk ke terapi definitif. Terapi definitif kalau untuk STEMI tadi tentunya adalah terapi reperfusi karena kita harus mengembalikan sumbatan akut totalnya ini sesegera mungkin ya. Jadi kita harus hitung yang pertama jelas nyeri dadanya harus kurang dari 12 jam. Kalau udah lebih dari 12 jam udah percuma yang trombus-trombusnya itu jadi kerak gitu loh. Jadi nggak terlalu bermanfaat lagi kalau kita melakukan tindakan-tindakan reperfusi yang sesegera mungkin. Tapi tentunya ada TNC ya, terms and condition apply gitu. Tapi mostly itu kita lakukan kurang dari 12 jam, dihitung mulai saat nyeri dada. Kemudian selain terapi reperfusi tadi kita pilih optionnya apa, mekanik atau farmakologik, itu tergantung dari first medical contact, pasien itu datang ke kita pertama kali ke rumah sakit yang capable PCI itu dihitung jaraknya. Kalau kurang dari 2 jam itu segera dikirim untuk PCI, tapi kalau lebih dari 2 jam kita lakukan trombolitik di tempat kita bekerja, even di ambulans. Paham ya? Maksudku itu semua kayak logical thinking gitu loh, nggak usah dihafal. Kalau memang rumah sakitnya itu jauh, ya kita trombolitik dulu gitu. Tapi kalau rumah sakit yang ada cath lab-nya itu dekat, ya kita kirim segera supaya bisa dilakukan primary PCI itu tadi. Paham? Nah kalau untuk yang non-STEMI ya, kalau non-STEMI kita itu stratifikasi resiko. Jadi kita lihat pasien-pasien non-STEMI ini apakah dia low risk, intermediate risk, high risk atau very high risk. Berdasarkan apa? Berdasarkan kondisi hemodinamik dan Grace risk score. Jadi Grace risk score itu nanti kita masukin aja di aplikasi, nanti kan keluar itu apa aja tinggal kita isi, kreatinin dan sebagainya. Gampangnya kita perlu ingat kalau memang pasien ini kondisinya very high risk ya, very high risk itu kriterianya selain Grace risk score antara lain adalah ada aritmia yang bahaya, VT, VF itu termasuk kondisi very high risk. Atau hemodinamiknya udah nggak stabil, tensi yang ngedrop segala macam, kita harus lakukan PCI sesegera mungkin kurang dari 2 jam. Kenapa? Karena namanya trombus ini ya, ini kan dia bisa banyak, makin jam itu makin banyak. Awalnya hanya
setengah, lalu jadi makin 60%, 70%, bahkan dia bisa menjadi STEMI gitu. Jadi kita harus mengantisipasi kalau ini non-STEMI, tidak ada ST elevasi, hanya ada ST depresi atau T inversion, tapi hemodinamiknya nggak stabil, ada gangguan irama yang bahaya, kita harus kirim ke cath lab kurun waktu 2 jam, gitu ya. Kalau yang high risk itu di bawahnya very high risk, kita masih bisa mikir, masih bisa nata gitu loh, nata rujukan, segala macam, itu kita kirim ke cath lab dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Nah, sembari menunggu pengiriman ke cath lab, kita bisa berikan antikoagulan. Beda ya, jadi pengencer darah itu kita mesti bedakan. Yang pertama adalah antiplatelet. Antiplatelet itu oral, ya, nggak ada yang injection. Jadi itu tadi terdiri dari P2Y12 inhibitor, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, nggak ngomong brain itu memang isinya semua. Kemudian aspirin itu masuk antiplatelet. Kemudian yang kedua, fibrinolytik atau trombolitik, itu cuma ada injection, tentunya karena dipergunakan untuk setting akut, paham ya? Kapan dipergunakan untuk kondisi STEMI, karena dia akut total occlusion. Jadi fibrinolytik atau trombolitik itu isinya parameternya tadi untuk STEMI ada 2 kemasan. Yang pertama golongan streptokinase, yang kedua golongan RTPA. RTPA bisa akteplase, tenekplase, dan plase-plase lainnya. Itu semua masuk golongan fibrinolytik atau trombolitik, tidak ada sediaan oral. Logis ya, karena ini kondisi gawat darurat, mesti cepat, sesegera mungkin, nggak mungkin ada sediaan oral. Yang ketiga, pengencer darah itu adalah antikoagulan. Nah, antikoagulan ini ada yang oral, ada yang injection. Tapi kalau untuk kasus non-STEMI tentunya kita juga harus cepat kita pakai yang injection. Ada UFH, unfractionated heparin, ada yang LMWH, low molecular weight heparin. Dua-duanya atau salah satunya bisa dipakai untuk kondisi non-STEMI ini. Kalau untuk antikoagulan oral, kapan kita pakai? Itu untuk kondisi misalnya atrial fibrilasi, DVT, jadi lebih untuk prevention stroke, prevention tromboembolik lainnya gitu. Tidak kita gunakan untuk kondisi gawat darurat seperti non-STEMI. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kalau kita melihat tadi non-STEMI atau STEMI ini kan tadi berdasarkan EKG ya. Nah, untuk melihat apakah non-STEMI ini beneran non-STEMI ataukah dia hanya unstable angina, kita perlu melakukan pemeriksaan apa? Biomarker ya. Biomarker adalah HS troponin. Kita cek pada jam ke-0 saat dia datang, kalau belum naik, mungkin tuh karena baru banget nyeri dadanya. Sehingga kita masih harus ulang di jam pertama, kalau belum naik kita ulang lagi di jam ketiga, gitu ya. Jadi kalau dia memang HS troponinnya tidak naik, ada kemungkinan ini mimicking ACS, bukan kondisi ACS yang sebenarnya, gitu. Tapi kalau HS troponinnya naik terus, itu kita memang harus selalu mikirnya ini adalah kondisi ACS, paham ya? Jadi semua pasien nyeri dada, yang pertama harus segera dilakukan EKG, dan yang kedua harus diambil biomarkernya yaitu HS troponin secara serial. Ya, kalau dia STEMI ya pasti naik banyak sekali, karena HS troponin itu apa sih? Pertanda kerusakan otot jantung. Ya, logikanya kalau dia akut total occlusion, otot jantungnya lebih rusak daripada parsial akut occlusion, karena kalau partial akut occlusion kan masih ada aliran darah meskipun dikit-dikit ke otot jantung. Kalau udah akut total occlusion sama sekali tidak ada aliran darah ke otot jantungnya lebih rusak, HS troponnya lebih naik banyak. Sementara kalau non-STEMI naik ya naik, tapi tidak sebanyak kalau kondisi STEMI. Kalau unstable angina itu tidak ada peningkatan HS troponin gitu, jadi dia hanya ada sumbatan ya, tapi aliran darahnya ini masih cukup ke otot jantung sehingga otot jantungnya tidak mengeluarkan substrat kerusakan miokardium. Oke, paham yes? Sip. Oke, ini tadi ya, jadi kalau ini kita dari guideline American Heart Association ya, jadi kalau dia EKG ST depresi atau T-wave inversion, biomarker negatif adalah unstable angina, biomarker positif non-STEMI, kalau dia total acute occlusion, ada ST elevasi, biomarkernya pasti positif, itu STEMI. Tapi kita tetap harus ulang kalau udah yakin ini STEMI, pasiennya nyeri dada, faktor risikonya banyak, rokok segala macam, kok troponnya belum naik, ya kita ulang 1 jam pasti sudah tinggi-tinggi sekali naik ke puncak gunung itu troponinnya. Nah, kapan kita harus waspada? Plak ini
sifatnya vulnerable atau tidak, sifatnya kayak bisul yang gampang pecah atau tidak, kita harus melihat karakteristik dari plak. Kalau dia fibroscape-nya tipis, lipid core-nya besar, jadi empuk gitu loh, maksudku itu empuk-empuk. Kalau seperti ini, maka ini kategorinya adalah vulnerable plak ya, yang gampang rupture. Sementara kalau dia fibroscape-nya tebal, lipid core-nya kecil, maka ini akan terjadi stable plak. Nah, kalau stable plak, dia bisa dong menyumbat pelan-pelan sampai nutup hampir total atau bahkan total seperti ini tuh bisa tanpa menyebabkan kondisi heart attack atau acute coronary syndrome ya. Jadi dia pelan-pelan sampai akhirnya terjadi chronic total occlusion. Beda ya, tadi kalau STEMI itu adalah acute total occlusion. Kalau dia stable angina dengan full sumbatan, 100% sumbatan, itu namanya chronic total occlusion. Kalau sudah terjadi chronic total occlusion, biasanya ada way out, muncul kolateral. Kolateral itu adalah pembuluh darah kecil-kecil yang menghubungkan satu pembuluh darah dengan pembuluh darah yang lainnya. Jadi gampangnya kalau kita jalan udah macet total, maka kan jalan-jalan tikus itu kita lewat-lewat situ gitu loh. Jadi aliran darah itu lewat aliran darah kolateral itu ya. Jadi kalau besok baca hasil CT scan atau kateterisasi jangan bingung loh, ini sudah buntu total 100% tapi kok nggak serangan jantung ya. Karena buntu totalnya ini pelan-pelan gitu loh, bukan plak yang rupture. Jadi keywords acute coronary syndrome itu adalah plak yang pecah, plak yang rupture, paham ya? Tapi kalau dia sumbatannya pelan-pelan seperti ini ya, tidak akan menimbulkan huru-hara, tensi drop, gangguan irama, drama-drama kayak gitu, nyeri dada yang hebat gitu, enggak, karena dia pelan-pelan. Jadi begitu dia pelan-pelan bikin plak, maka biasanya kolateral akan muncul. Ini namanya chronic total occlusion. Ini adalah plak awal, kemudian dia rupture, menyumbati sebagian. Kalau ini dia menyumbati secara total atau bikin ST elevasi. Karena itu pada kondisi primary PCI, ya, apa yang dilakukan di sana? Di sana selain nanti dipasang ring, karena ini adalah rupture plak, kita tuh udah harus siap alat suction, alat sedot. Gunanya untuk mensedoti trombus-trombus ini. Nah, nanti hasilnya kayak gini, gumpalan-gumpalan darah seperti ini gitu. Jadi kalau lihat di medsos-medsos, oh ada ya dok ya plak disedotin gitu, jadi nggak perlu pasang ring dong. Bapak kalau mau disedotin plaknya, itu berarti Bapak dalam kondisi serangan jantung, bukan pemasangan ring pada kondisi yang stable, pasien yang stabil gitu, harus kondisi serangan jantung karena kan plaknya rupture, lunak, disedotin seperti ini ya. Jadi selain pemasangan ring, disedotin dulu trombusnya, setelah bersih, visualisasi jelas, baru dipasang ring gitu ya. Kenapa kok harus dipasang ring? Untuk mempertahankan supaya vessel ini lumennya tetap terjaga gitu. Dan kita mesti meyakinkan kepada pasien bahwa pemasangan ring sebetulnya itu aman, bukan suatu prosedur operasi. Pasiennya juga enggak dibius, pemasangannya lewat pembuluh darah tangan sekarang lebih simple, jadi ya nggak usah terlalu khawatir gitu. Biasanya dengan ngomong seperti itu, pasien lebih tenang, jadi ya sudah gitu. Ini kan bukan bypass Pak, biasanya kita bilang gitu. Oke, nah untuk fibrinolitik sendiri, ini tadi obat-obatan injeksi yang kita gunakan pada kondisi acute coronary syndrome yang STEMI ya. Untuk acute total occlusi tadi ada dua golongan, streptokinase dan RTPA, ini yang golongan alteplase contohnya ini. Jadi kalau kita nanti memberikan streptokinase, kita harus memperhatikan ada enggak kontraindikasi dari fibrinolitik atau trombolitik ini ya. Kontraindikasinya antara lain stroke perdarahan kapanpun itu nggak boleh, stroke sumbatan kurang dari 6 bulan nggak boleh, atau dia pernah ada operasi tumor otak, operasi sekitar kepala lah, intinya itu juga nggak boleh. Penyakit perdarahan saluran cerna tubulan terakhir enggak, penyakit perdarahan misalnya talasemia dan lain, dan kondisi diseksi aorta juga nggak boleh. Jadi kalau pada pasien datang ke UGD dengan keluhan chest pain, kita juga harus pikirkan 3 perkara. Apakah pasien ini memang kondisi acute coronary syndrome ya dengan segala non-STEMI-STEMI-nya itu, ataukah yang kedua pasien ini dalam kondisi emboli paru, ataukah yang ketiga pasien ini dalam kondisi diseksi aorta. Jadi kalau diseksi aorta itu biasanya nyeri dada itu di punggung, kayak orang di stabbing gitu loh, kayak orang dibacok gitu, nyeri gitu menjalan mulai atas sampai bawah, itu karena aortanya sobek. Sementara kalau emboli paru itu kan ada gumpalan darah
masuk ke main pulmonary artery, jadi kalau ingat zaman COVID dulu, itu saturasinya pasti drop. Saturasi pasti jelek karena gumpalan darah itu di paru. Tentunya paru nggak bisa ada pertukaran oksigen yang baik kan nggak bisa gitu. Jadi kita mesti lihat-lihat kondisinya juga. Kalau orang nyeri dada, kok saturasinya drop banget ya, wah ini kita udah mikirnya ini adalah emboli paru. Kenapa kok terjadi emboli paru? Ada beberapa faktor resiko juga, misalnya dia habis dari perjalanan jauh. Jadi kalau emboli paru itu sering dari pembuluh darah vena, ada gumpalan darah atau DVT namanya, dia naik ke atas masuk ke jantung kanan lepas ke paru-paru. Jadi dari sistem vena, pembuluh darah sistem vena menyebabkan emboli paru. Paham ya? Kalau jantung koroner kan di jantung kiri, muaranya semua ke jantung kiri, ke left ventricle, makanya nanti terkait dengan pompa dan sebagainya. Kalau emboli paru dari DVT naik ke atas. Nah, kenapa kok orang bisa terjadi DVT? Dan itu tadi karena perjalanan yang lama, darahnya stasis di pembuluh darah kaki. Terus yang kedua dari kondisi-kondisi cancer. Cancer itu bisa bikin serpihan gumpalan darah lepas ke sistem vena, vena naik ke jantung kanan ke paru-paru. Jadi tadi kalau very high risk, misalnya hemodinamik gak stabil, ada gangguan irama, ada tanda gagal jantung akut, tanda shock, kita harus segera lakukan PCI kurang dari 2 jam. Kalau dia high risk, kita kurang dari 24 jam. Kalau intermediate risk hingga low risk, kita masih bisa mikir-mikir dan melakukan beberapa pemeriksaan yang lain. Kita juga mesti pikirkan komplikasi yang terjadi pada kondisi heart attack, mulai dari papillary muscle yang rupture ya. Jadi ini begitu rupture otomatis mitral valve-nya kan kayak terbang-terbang gitu. Nah, ini bisa bikin kondisi cardiogenic shock hingga pulmonary edema juga. Lalu ventricle septal rupture seperti ini, otomatis darah dari jantung kiri semua ke jantung kanan, sebagian besar ke jantung kanan. Nah, ini jantung kanannya juga otomatis akan terdilatasi secara mendadak, bisa membuat sirkulasi kolaps juga. Free wall rupture, ini mortality-nya tinggi nih, karena kan darah akhirnya nggak ke aliran sistemik, dia masuk ke perikard sehingga bisa terjadi tamponade. Kalau kontenan dia masih ditahan seperti ini, masih ada buying time lah untuk segera dilakukan repair di area muscle yang rupture seperti ini. Gitu. Jadi kalau besok lihat orang nyeri dada, ambil stetoskop, terdengar murmur, ya murmurnya kenceng karena ini kan kondisinya akut dan mendadak dan langsung sefatal ini, udah harus segera mikir ini perlu tim open heart gitu. Oke, untuk deteksi jantung koroner, semua hal di jantung itu di stratifikasi risiko, ya. Jadi non-STEMI tadi di stratifikasi risiko, STEMI pun sebetulnya di stratifikasi risiko untuk kira-kira prognosisnya orang ini baik enggak. Jadi kalau STEMI dengan gagal jantung itu stratifikasi risiko namanya KILIP, kalau KILIP 4, mortality-nya di atas 80%. Nah, kalau untuk terjadinya penyakit jantung koroner, kita juga ada stratifikasi risiko. Jadi kalau pasien itu datang tenang-tenang ke poli, ke praktekan gitu, saya ada kondisi nyeri dada, kita mesti mikir ini nyeri dadanya karena jantung atau bukan jantung. Dengan stratifikasi risiko, bisa dengan Framingham Risk Score, bisa dengan WHO Risk Score. Kalau kita di Indonesia, kita punya Jakarta Cardiovascular Score gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat orang ini punya faktor risiko apa aja. Semakin banyak faktor risikonya, maka risiko untuk terjadinya jantung koroner itu semakin besar. Jadi urut-urutan penyakit itu yang pertama adalah, mostly semua penyakit seperti ini ya, dia ada faktor risiko nih, ada faktor risiko terjadilah suatu penyakit. Lalu penyakit ini akan terjadi kegawat daruratan karena adanya faktor pencetus gitu. Jadi untuk jantung koroner dia ada faktor risiko tadi, hipertensi, merokok, diabetes, genetik, usia, menopause terutama kalau perempuan, dan dislipidemia terjadilah dia jantung koroner. Ini dihitung faktor risikonya dengan Framingham Risk Score, Jakarta Cardiovascular Risk Score, WHO Risk Score. Lalu kenapa kok orang sudah terjadi aterosklerosis plak tadi, plaknya rupture, terjadilah akut coronary syndrome, ini karena faktor pencetus. Faktor pencetus ini sering kita kenal dengan istilah 4E. Yang pertama emotion, exposure of cold, exercise yang kompetitif, dan eat yang berlebihan. Jadi kan sering kita tahu pasien anfal di lapangan olahraga, atau kalau di luar negeri kondisi musim salju itu banyak sekali pasien yang terjadi heart attack. Karena tadi plaknya itu fragile, jadi begitu kena
kondisi yang membuat pembuluh darah ini mengkeret, vasokonstriksi, dia lebih gampang untuk rupture juga. Jadi juga superimpose antara vasokonstriksi itu sendiri dan rupture plak itu, gitu. Oke, jadi faktor risikonya seperti ini. Kalau kita mau komunikasi ke awam, kita suruh mereka untuk googling heart attack risk calculator dan memasukkan faktor risiko mereka untuk melihat kira-kira bakal punya penyakit jantung koroner berapa persen gitu. Untuk konfirmasi, yang terbaik adalah sekarang dengan CT scan, karena CT scan ini kita foto pembuluh darah koroner secara langsung dan kita bisa tahu morfologi plaknya. Apakah dia ini plak lunak yang gampang rupture ataukah dia plak keras. Jadi kalau nanti suatu hari baca hasil CT scan, tulisannya ada vulnerable plak, ada soft plak, plak yang lunak, meskipun sumbatannya kurang dari 50%, itu tetap harus waspada. Yang kita sarankan untuk ke kateterisasi kan lebih dari 70% ya, severe stenosis. Tapi kalau dia moderate stenosis ataupun mild stenosis kurang dari 50%, dengan karakteristik plaknya adalah plak lunak atau plak yang vulnerable, harus intensif pengobatannya. Antara lain obat dislipidemia, obat-obat statin itu harus diberikan secara agresif. Karena statin itu tidak hanya menurunkan kolesterol secara laboratorium, tetapi dia juga membuat plak ini lebih stabil. Jadi parameternya kita harus cek secara berkala adalah LDL dan hsCRP. LDL ini untuk melihat target treatment kita, kalau sudah ada koroner harus kurang dari 100, kalau ada koroner plus diabetes harus kurang dari 70, kalau sudah pernah akut koroner syndrome, LDL harus kurang dari 55. Kalau dalam 2 tahun ada 2 event, misalnya dia akut koroner syndrome dan stroke, maka target LDL harus kurang dari 40. Itu target LDL. Nah, selain LDL kita harus juga ngecek hsCRP, pertanda inflamasi, harus serendah mungkin yang menunjukkan bahwa plak ini tidak dalam kondisi vulnerable. Jadi, kalau plak itu meskipun dia sumbatannya ringan, secara statistik ya, plak ini meskipun kurang dari 50%, dia sebagian besar kalau karakteristiknya adalah vulnerable plak menyebabkan akut coronary syndrome atau myocardial infarction. Oke, jadi jangan diremehkan plak sekecil apapun. Kalau dia karakteristiknya adalah vulnerable plak, maka dia merupakan prekursor terjadinya akut coronary syndrome. Oke, ya udah. Sampai di sini ada yang ditanyain enggak? Oke. Aku mau tanya-tanya. Tadi terapi reperfusi untuk STEMI atau non STEMI? Untuk STEMI. Terapi reperfusi untuk STEMI. Terus terapi reperfusi apa aja tadi? PCI dan juga ada fibrolit. Iya, betul. Jadi terapi reperfusi ada yang mekanik, yaitu primary PCI dan farmakologik tadi dengan obat-obatan fibrinolitik berupa streptokinase dan RTPA. Oke. Scoring system pada non STEMI tadi apa namanya? Grace Rix score. Ya. Oke. Itu untuk kita mengklasifikasikan non STEMI pada kategori apa aja? Yang Low risk, terus high risk, very high risk, dan moderate. ya, intermediate risk. Oke. Kalau very high risk kita kirim ke PCI center kurang dari berapa jam? 2. Kurang dari 2 jam. Kalau yang high risk kurang dari 24 jam. Oke. Udah bisa gitu loh. Beres, itu aja ya untuk urusan akut coronary syndrome dan PJK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.